Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proyek PJBL Fisika Energi kami dengan judul Inovasi Pembuatan Biodiesel dari Minyak Jelantah untuk Aplikasi Energi Terbarukan. Dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Riri Januarti SPD MPD. Selanjutnya, next. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Anissa Eka Putri dengan NIM 22034082. Yang kedua, saya sendiri yaitu Rahmi Hendrika Putri dengan NIM 22034031. Yang ketiga, Silvani Usman dengan NIM 22034074. Dan yang terakhir yaitu Zira Artikal dengan NIM 22034078. Next. Adapun latar belakang dari proyek kami yaitu energi baru dan energi terbarukan menjadi salah satu sumber alternatif penyediaan energi karena selain memiliki dampak yang rendah terhadap kerusakan lingkungan, juga menjamin keberlanjutan energi hingga masa mendatang. Biodiesel ialah energi terbarukan yang berbentuk minyak yang terbentuk dari minyak nabati atau lemak hewani melalui transesterifikasi suatu alkohol. Minyak nabati yang biasa digunakan ialah minyak kedelai, minyak kelapa, atau minyak kelapa sawit. Sementara itu, ada minyak alternatif lain dari bahan limbah yang dapat berperan sama dengan minyak-minyak tersebut, yaitu minyak jelantah. Next. Adapun rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dari biodiesel. Yang kedua, metode apa yang digunakan untuk mengelola minyak jelantah menjadi biodiesel yang efisien dan ramah lingkungan. Yang ketiga, tantangan utama apa dalam penerapan teknologi biodiesel. Dan yang terakhir, apa aplikasi biodiesel dalam kehidupan sehari-hari. Next. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu apa itu biodiesel. Next. Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif yang terbuat dari sumber daya terbarukan seperti minyak nabati. Contohnya minyak kelapa, kedelai, dan minyak jarak atau lemak hewani. Biodiesel dihasilkan melalui proses kimia yang disebut transesterifikasi, di mana minyak atau lemak dicampur dengan alkohol dan katalis untuk menghasilkan metil ester dan gliserol sebagai produk sampingan. Next. Adapun keunggulan dari biodiesel yaitu ramah lingkungan, sumber terbarukan, dan biodegradable. Next. Dan biodiesel juga memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu biaya produksi, ketersediaan bahan baku, dan kestabilan oksidasi. Next. Yang selanjutnya yaitu metode yang digunakan. Di sini kami menggunakan metode esterifikasi, di mana proses kimia yang digunakan untuk mengubah trigliserida atau komponen utama yaitu minyak nabati atau lemak hewani menjadi ester metil atau etil yaitu biodiesel dan gliserol. Proses ini melibatkan reaksi antara trigliserida dengan alkohol menggunakan katalis untuk mempercepat reaksi. Next. Berikut merupakan diagram alir dari proses pembuatan biodiesel dengan metode transesterifikasi. Eh, yang pertama itu kita mulai persiapan alat dan bahan, kemudian penyaringan minyak, kemudian pengukuran berat massa dari minyak yang kita gunakan, selanjutnya kemudian panaskan minyak eh, hingga 60 sampai 70 derajat Celcius, kemudian tambahkan etanol 96%, kemudian penambahan katalis NaOH, kemudian diaduk selama 15 menit,
Selanjutnya yaitu kita diamkan selama 24 jam untuk pemisahan biodiesel dan gliserin. Kemudian dilakukan pencucian biodiesel, kemudian pengeringan biodiesel, kemudian biodiesel telah selesai dan kita melakukan pengukuran densitas menggunakan piknometer dan selesai. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Eka Putri. Kepada Anissa, kami persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang tantangan utama dalam penerapan teknologi pembuatan biodiesel. Yang pertama yaitu pengumpulan minyak jelantah, ketersediaan dan kualitas bahan baku. Minyak jelantah perlu memenuhi standar tertentu untuk digunakan sebagai bahan baku biodiesel, tetapi pengumpulan minyak jelantah dari rumah tangga dan usaha kecil masih sulit karena kurangnya sistem rantai pasokan yang efisien. Kualitas bahan baku. Minyak jelantah seringkali mengandung kontamina yang dapat mempengaruhi kualitas biodiesel. Yang ketiga yaitu teknologi pengolahan. Keterbatasan teknologi yang ada untuk pengolahan minyak jelantah secara efisien perlu adanya inovasi dalam metode pengolahan untuk meningkatkan hasil dan mengurangi biaya. Yang keempat yaitu skala ekonomi. Tantangan dalam menciptakan skala produksi yang ekonomis untuk membuat biodiesel dari minyak jelantah. Yang kelima yaitu pemasaran dan kelayakan. Masih kurangnya infrastruktur dan strategi pemasaran untuk biodiesel dari minyak jelantah. Yang terakhir yaitu regulasi dan kebijakan. Kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan biodiesel dari minyak jelantah. Baiklah, sekian saya kembalikan kepada moderator. Maaf, baiklah untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zira Artika. Kepada Zira kami persilahkan. Baiklah, selanjutnya adalah pengaplikasian biodiesel dalam kehidupan sehari-hari. Next. Yang pertama, bahan bakar kendaraan berupa transportasi umum dan pribadi, dan mesin diesel. Yang kedua, pembangkit listrik. Biodiesel dapat digunakan dalam generator listrik yang berbahan bakar diesel, memberikan solusi energi yang lebih bersih, terutama di daerah terpencil yang tidak terhubung ke jaringan listrik. Yang ketiga, pemasangan ruang, yaitu sistem pemanas dan pemanas air. Yang keempat, produksi sampingan dan bahan baku, yaitu lemak dan minyak, dan bahan baku industri. Yang kelima, energi terbarukan di komunitas seperti proyek komunitas dan kegiatan edukasi. Yang keenam, kendaraan listrik atau hibrida. Dalam kendaraan hibrida, biodiesel dapat digunakan bersamaan dengan sumber energi listrik yang memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam penggunaan bahan bakar. Dan yang terakhir adalah bahan bakar untuk penerbangan, yaitu biodiesel dan biofuel lainnya sedang dieksplorasi sebagai bahan bakar alternatif untuk pesawat terbang yang dapat mengurangi jejak karbon industri penerbangan. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Zira. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Silvani Usman. Kepada Silvani kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Dari biodiesel yang telah siap, kami akan melakukan karakterisasi densitas, di mana karakterisasi densitas itu adalah proses pengukuran massa per satuan volume suatu zat untuk mengetahui sifat fisiknya. Densitas sering digunakan untuk menentukan kualitas komposisi atau kesesuaian satu bahan, termasuk biodiesel dengan standar tertentu. Untuk mencari densitas itu sendiri, yaitu dengan rumus massa per volume, dan untuk membuktikan biodiesel tersebut memenuhi syarat setidaknya, yaitu dengan menggunakan rumus densitas teori per densitas hasil dibagi densitas teori dikali 100%. Next. Nah, ini adalah tabel pengukuran densitas biodiesel yang telah kami lakukan sebanyak 5 kali pengukuran untuk densitas tersebut, yang mana untuk massa piknometer kosongnya didapat 8,7 gram,
massa piknometer isi biodiesel didapat 14,5, 14,6, 14,4. Dan didapat nilai densitas 1,16 dengan persen KSR 28%, 1,18 dengan persen KSR 31%, dan 1,14 dengan persen KSR 26%. Next. Nah, ini adalah contoh olah data karakterisasi densitas di mana menggunakan rumus densitas untuk ulang balik. Nah, ini adalah contoh olah data dari karakterisasi densitas, di mana kita akan mencari massa terlebih dahulu dengan cara mengurangi berat piknometer isi dikurang piknometer kosong. Dan untuk rumus densitas itu sendiri adalah massa di per volume, yang mana volume tersebut sudah tertera pada gelas piknometer itu sendiri. Dan kami menggunakan piknometer yang berukuran 5 mili. Dan untuk mencari KSR, densitas standar dikurang densitas ukur dibagi densitas standar dikali 100%. Maka akan dapat persen KSR-nya. Next. Nah, ini adalah cuplikan video pembuatan biodiesel yang telah kami lakukan. Alat bahan yang digunakan. Dimulai dari penyaringan minyak sampai biodiesel tersebut jadi dan pengukuran densitas.
Dan ini adalah cuplikan video untuk karakterisasi densitas. Yang pertama, timbang piknometer kosong. Setelah itu, masukkan biodiesel ke dalam piknometer kosong tersebut, lalu timbang lagi. Nah, untuk mendapatkan masanya, piknometer kosong dikurang dengan piknometer berisi. Maka akan dapat nilai massa dari biodiesel tersebut. Hanya sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Silvani. Dari proyek yang telah kami buat, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembuatan biodiesel dari minyak jelantah merupakan langkah yang strategis untuk mendukung energi terbarukan sekaligus mengurangi limbah yang mencemari lingkungan. Proyek ini memiliki potensi besar untuk menghasilkan biodiesel rendah karbon, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan menekan ketergantungan pada bahan fosil. Dengan memanfaatkan sumber daya limbah yang melimpah seperti minyak jelantah dari rumah tangga, sektor industri, proyek ini dapat mendukung ekonomi sirkular dan keberlanjutan energi. Namun, penerapan teknologi ini menghadapi tantangan signifikan, termasuk kualitas minyak jelantah yang bervariasi, biaya produksi yang relatif tinggi, serta kurangnya regulasi yang mendukung pengumpulan dan pemanfaatan minyak jelantah secara efektif. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk mengolah minyak jelantah masih perlu ditingkatkan agar rantai pasok bahan baku dapat berjalan dengan baik untuk keberhasilan proyek ini. Sekian Sekian presentasi proyek dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata maupun hasil yang telah kami presentasikan, kami mohon maaf. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.